Pernah nggak sih kalian kepikiran atau penasaran apa fungsi dari soket kecil berbalut karet yang ada di handle kopling Sonic 150 ini? Di video kali ini aku akan menjelaskan namanya apa dan fungsinya apa, biar kalian nggak kepikiran dan penasaran lagi. Yuk ikutin video gua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptime. Channelnya Rangga Laptime ya, semua channelnya siapa lagi gitu. Oke teman-teman, jadi akhirnya setelah sekian lamanya aku menampakkan wajahku kembali. Karena sebelumnya muka aku jerawatan gitu. Ini masih ada bekasnya nih. Karena aku ingin menampakkan wajahku ya, jadi pede aja ya, nggak apa-apa. Sesuai judul ya, apa sih fungsi dari sebuah soket kecil yang terletak di handle kopling Sonic 150 ini? Jadi soket kecil itu namanya switch kopling ya. Kalau kalian lihat di handle kopling kalian, itu kayak ada semacam sebuah tonjolan. Itu ada soket di dalamnya. Itu dibalut karet ya, supaya nggak kena air. Dan bendanya itu seperti apa sih kalau kalian belum tahu? Oke, habis ini aku akan tunjukin bendanya seperti apa. Yuk ikutin video gua. Nah, ini teman-teman yang dinamakan switch kopling ya. Jadi itu di sini nih loh, buat kalian yang yang penasaran ini tuh apa sih fungsinya, namanya apa ya. Jadi ini namanya switch kopling teman-teman, karena letaknya di kopling ya. Selain di Sonic 150, switch kopling ini tuh juga terletak pada CBR 150, CB 150, karena mereka memiliki handle kopling yang sama ya. Tapi karena ini switch koplingnya di Sonic 150, jadi aku bahasnya di Sonic 150 ya. Mungkin di motoran juga ada ya, seperti Vixen, R15, Satria, GSX mungkin juga ada gini. Ya kemungkinan motor sport zaman sekarang adalah gininya, switch koplingnya ya. Nah, jadi fungsinya untuk apa sih switch kopling ini? Jadi gini teman-teman, fungsi switch kopling ini itu adalah untuk memutus arus listrik double starter ketika keadaan motor dalam posisi tidak netral. Nah, jadi kalau misalkan motor kalian itu dalam keadaan tidak netral, atau misalkan masuk gigi satu deh, mau kalian pencet double starternya selama apapun, motor ini tidak akan nyala. Karena apa? Fungsinya yaitu tadi untuk memutus arus listrik dari double starter. Nah, jadi fungsi dasar dari switch kopling ini itu adalah untuk keamanan ya, untuk safety ya. Nah, ditakutkan kalau misalkan nggak ada switch kopling ini, kalau kalian misalkan lupa gitu kan, misalnya motornya masuk gigi satu, terus kalian starter tuh motornya pakai double starter. Nah, kalau langsung digas, kemungkinan besar motor ini akan mencolot ya, atau akan lompat. Karena dalam posisi gigi satu atau dalam posisi belum netral gitu ya. Nah, jadi dibuatlah switch kopling ini supaya kalian tahu kalau misalkan kenapa motornya nggak nyala, mungkin kalian bisa mengecek apakah posisi motor ini itu sudah netral atau belum. Nah, sebenarnya kalau misalkan masuk gigi ya, sebenarnya itu masih bisa di starter teman-teman. Dengan catatan tuas kopling atau handle koplingnya itu harus ditarik dulu ya. Nah, jadi kalau kalian pengen starter motornya, misalnya dalam posisi gigi masuk atau gigi satu gitu misalnya, kalian harus tahan handle koplingnya dulu, kemudian baru di starter. Terus minusnya dari switch kopling ini ya nambah-nambahi kabel lah. Bukan gitu sih. Kalau misalkan kalian ganti handle kopling yang nggak ada gininya, mungkin ya fitur keamanannya jadi berkurang gitu ya. Jadi usahakan kalau kalian pengen ganti handle kopling variasi, usahakan yang ada switch koplingnya kayak gini. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita praktekkan apakah switch kopling ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, sekarang kita coba apakah switch koplingnya berfungsi atau tidak ya. Pertama aku akan nyalain motornya dulu, kemudian tak masukkan posisi gigi satu. Sudah masuk. Sekarang kita coba starter ya, double starter, apakah motornya bisa menyala atau tidak. Ini aku tekan ya, lihat motornya nggak bisa nyala tuh. Tapi kalau kalian men-starter motornya sambil ditahan tuas koplingnya atau ditarik, nanti motornya akan nyala. Lihat. Nah,
Posisi ini kalian bisa netralkan dulu. Nyalakan. Jadi seperti itu fungsinya. Kita coba lagi. Nah, kalau kalian misalkan lupa motornya belum netral, ini gigi 1, kalian starter motornya. Nggak bisa nyala motornya kan. Nah, tapi kalau kalian starter motornya sambil ditahan tos koplingnya, ini dalam posisi tidak netral, kan motornya bisa menyala. Oke teman-teman, jadi seperti itulah fungsi dari switch koplingnya Sonic 150 ini ya. Nah, sebenarnya ini aku tuh baru tahu fungsinya gitu loh. Soalnya aku yang gumun awalnya dulu ya. Ini tuh fungsinya buat apa? Dinggopong ngono loh. Setelah aku nonton di YouTube, oh ternyata fungsinya seperti itu. Untuk keamanan ya, jaga-jaga lah, biar motornya tidak mencolot. Dan mungkin kalau kalian misalnya ganti handle kopling ini pakai variasi gitu ya, yang nggak ada giniannya, ya mungkin ya nggak fungsi. Kalau misalkan motor kalian dalam posisi masuk giginya, ya di starter tetap bisa, cuman mungkin ya kalau kalian nggak siap bakalan mencolot. Soalnya handle kopling aftermarket yang kalian pakai tidak memiliki soket untuk ini switch koplingnya ini. Nah, untuk switch koplingnya ini dikasih karet ya, biar nggak kehujanan. Tuh lihat, ada kabelnya tuh, lihat kan. Nah, kalau kalian nggak tahu silahkan cek sendiri ya di Sonic 150 kalian, barangkali ada, ya pasti ada lah. Oke guys, jadi sampai sekian dulu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channelnya Orang Galap Time. Semoga channel Orang Galap Time semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen ngefollow boleh, nggak ngefollow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.